Keluarga mereka makan siang bersama. Setelah habis makan siangnya, putra sematawayang mereka beranjak akan pergi ke kamarnya. Ibunya memanggil, menyuruhnya berkenalan dengan orang baru dan berteman. Anak itu lalu kembali duduk di depan ibunya lalu berlagak seolah ia berkenalan. Ia mengenalkan namanya Wei Yihang dan menanyakan lawan bicaranya apakah mau tahu tentang tumor di otaknya. Ibunya tentu saja terkejut dengan cara putranya berkenalan. Gak lama kemudian bel rumah berbunyi, dipencet terburu-buru. Saat Yihang membuka pintunya, si tamu langsung mengoper kardus yang dibawanya ke tangan Yihang. Lalu ia berlari ke dalam mencari toilet. Pria gumpal itu bernama Xiao Wu, pemilik toko wig depan rumah sakit, juga anggota komunitas relawan penyakit kanker atau tumor. Ia mengklaim dirinya sebagai teman Yihang yang suka membuntutinya sekaligus agen mata-mata ibunya. Setelah selesai dengan urusannya di toilet, Xiao Wu menghampiri Yihang yang sedang duduk bermain game di sofa. Yang baru duduk di sofa protes pada yang bermain ponsel. Mengapa tidak membalas pesannya? Lalu ia menyodorkan sebuah kertas undangan acara. Xiao Wu mengajak Yihang menghadiri acara cosplay agar tidak bosan di rumah saja. Yihang tentu saja menolak dan pergi ke kamarnya. Ia merenungi hidupnya sekarang. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia sangat ingin hidup normal. Yihang kini mendatangi acara komunitas Xiao Wu. Yihang langsung dipakaikan wig badut berwarna merah oleh temannya itu. Ia lalu menaiki tangga menuju lantai atas. Di sana sudah ada banyak cosplayer dengan aneka karakter. Yihang melakukan video call dengan ibunya dan menunjukkan situasi di sana. Yihang cukup terhibur dengan acara ini karena menurutnya orang-orang di sana sangat lucu. Saat sedang asik menunjukkan situasi pada ibunya, Yihang tak sengaja menabrak seorang cosplayer dengan kostum katak. Dan handphonenya masuk ke dalam kostum katak itu melalui mulut katak. Ia lalu berusaha mengambil ponselnya kembali dan memasukkan tangannya ke mulut katak itu. Si cosplayer tentu saja kesal. Jadi ia langsung membuka kepala kostumnya dan mengomel pada si pelaku. Sedangkan suara ibu Yihang sangat terdengar dari ponselnya yang menyangkut di kantong kostum katak. Ibunya itu ngomelin Yihang agar bersikap sopan dan tersenyum ramah kepada orang-orang. Menyuruh Yihang untuk bersosialisasi seperti kata dokternya. Lalu ibunya memutus teleponnya. Si cewek yang menggunakan kostum katak itu lalu memberikan ponsel itu pada pemiliknya. Yihang langsung mengambil ponselnya dari cewek itu. Yang memakai kostum lalu mengingatkan Yihang dengan perkataan ibunya yang menyuruhnya untuk bersikap ramah. Menurut ocehan cewek itu, Yihang mengatakan terima kasih, maaf sambil tersenyum lebar yang dipaksakan. Yihang melangkahkan kakinya pergi dari sana sedangkan si cewek tadi ngatain dia anak mama. Yihang pulang dijemput ibunya dengan mobil. Di kursi belakang, Yihang berusaha menyembunyikan dirinya agar tak terlihat di jendela saat melihat orang. Ibunya yang merasa aneh lalu melihat keluar dan di sana ternyata ada seorang gadis yang sedang membenarkan motornya yang mogok. Ia memanggilnya dan mengajaknya menumpang pada mobilnya. Ternyata gadis itu adalah si cewek dengan kostum katak tadi. Yihang hanya menolehkan wajahnya ke arah luar jendela saat gadis itu duduk di sampingnya. Ibunya bertanya nama gadis itu. Yang ditanya menjawab namanya adalah Ma Xiao Yuan. Setelah mendapat balasan, si ibu ini menyuruh putranya untuk berkenalan. Yihang menuruti ibunya dan memutar posisi duduknya menghadap gadis di sebelahnya. Ia lalu mulai memperkenalkan dirinya sesuai dengan yang ia katakan pada ibunya kemarin. Ia mengenalkan namanya Wei Yihang dan bertanya apakah lawan bicaranya ingin tahu tentang tumor di otaknya. Dengan santai cewek di sampingnya ini bertanya, sudah level berapa sakitnya? Dengan sedikit kaget, Yihang menjawab jika sakitnya berada di level stadium 2. Gadis itu lalu menyahut jika ia berada di level itu ketika berusia 5 tahun. Jadi rupanya si cewek itu juga menderita kanker. Saat gadis itu sudah turun dari mobil, si ibu yang sejak tadi mendengarkan akhirnya tertawa saat putranya terdiam berhadapan dengan cewek tadi.
别笑了，什么啊？ Di kamarnya, Yihang mendapatkan informasi anggota-anggota komunitas relawan dan di sana ia menemukan si cewek cosplay katak tadi yang bernama Ma Xiaowan. Ia stalk media sosial cewek tadi lalu memutar video live-nya. Cewek itu melakukan eksperimen membuat minuman dengan rasa yang aneh. Tiba-tiba ibunya masuk ke dalam kamarnya dan Yihang refleks menutup laptopnya secepat kilat. Ibunya mengetahui itu. Ia terus mengatakan jika ia mengerti. Yihang mencegat ibunya yang keluar dari kamar dan berusaha untuk menjelaskan. Namun ibunya berkata tak apa dan bukan masalah. Yihang melanjutkan video yang terjeda dan terkejut saat gadis itu melakukan cium jauh pada kamera. Ia meninggalkan live itu dan mengatakan jika itu membosankan. Namun Yihang mengikuti media sosial gadis itu. Besokannya Yihang datang ke tempat acara kemarin. Acara kali ini adalah ceramah motivasi pada penontonnya yang menderita kanker. Yihang yang baru datang langsung diajak Xiaowu temannya untuk duduk. Di sana juga ada gadis cosplayer kata kemarin. Diam-diam Yihang melirik cewek itu. Satu persatu penonton maju ke depan untuk mengucapkan motivasi mereka. Tiba-tiba si pembicara yang berada di depan menyuruh yang termuda alias Yihang untuk bicara di depan. Semua atensi lalu tertuju padanya, termasuk Xiao Yuan yang juga menoleh ke arahnya. Semua orang lalu bertepuk tangan untuk Yihang. Tapi yang menarik baginya adalah Xiao Yuan yang bertepuk tangan sambil tersenyum padanya. Yihang maju ke depan, namun perkataannya membuat semua orang di sana melunturkan senyumannya. Bukan motivasi yang ia katakan, melainkan sebuah keluhan dan penyesalan bahwa tidak ada harapan untuk ini semua. Orang-orang lalu memprotes Yihang. Xiao Yuan lalu melihat orang-orang di sana yang kesal. Xiao Yuan lalu memanggil Yihang. Ia mengatakan pada cowok di depannya itu yang berusaha terlihat normal dengan pakaiannya. Mengenakan kaos yang dirangkap dengan jaket, ia nampak normal, tak seperti orang sakit. Xiao Yuan lalu menentang cowok itu agar tak seperti orang normal. Xiaowu, temannya Yihang, lalu berdiri dan berusaha mengajak temannya pergi. Namun Yihang memberontak dan mulai melepas jaketnya dengan kesal. Tak hanya jaket, ia terus melanjutkan membuka semua bajunya di depan Xiaowan hingga menyisakan celana boxernya saja. Sedangkan cewek itu lalu memalingkan wajahnya ke samping hingga Yihang mengenakan celana jeansnya kembali. Yihang pulang dengan kekesalannya, bahkan ia tak menjawab pertanyaan orang tuanya dan langsung melengos ke kamar. Hari ini, Yihang menemani ibunya belanja di pasar. Ia lalu mendapat telepon lalu mengangkatnya. Terdengar suara seorang wanita yang memanggil namanya dan menanyakan mengapa tidak hadir di acara hari ini. Yihang terheran dan bertanya siapakah si penelpon ini. Dari seberang sana, wanita itu menjawab jika namanya adalah Ma Xiaoyuan. Cewek itu meminta Yihang untuk interview karena temannya tertarik dengan ucapan Yihang kemarin. Yihang tentu saja tak minat dengan hal itu, namun gadis itu masih kekeh dengan maunya. Ia mengatakan jika akan datang ke rumah Yihang lalu mematikan telepon itu secara sepihak. Kini Yihang berbicara dengan kaku di depan kamera, namun yang ia katakan tak sesuai dengan ucapannya tempo hari. Si kameramen yang merekam membisik pada Xiao Yuan. Lalu gadis itu menenangkan Yihang dan menyuruhnya mengatakan seperti apa yang ia pikirkan seperti tempo hari, bukan ucapan semua orang di sana. Yihang tak dapat menuruti karena ia akan dianggap negatif. Jadi ia mengode pada si cewek berjaket krem ini untuk mengusir temannya. Xiao Yuan lalu mengeluarkan hadiah robot dan melirik boxer bermotif robot yang dijemur. Yihang merasa kesal sekarang. Ia jalan ke dapur dan mengeluarkan semua bumbu dapur lalu ia campur dengan susu ke dalam gelas. Seperti yang dilakukan Xiao Yuan pada live-nya. Yihang lalu meminta cewek itu untuk meminumnya baru ia mau membantunya. Kini, Xiao Yuan menangkap basah Yihang yang menonton live-nya dan mengikuti media sosialnya. Ia berjalan mendekat hingga Yihang terpojok di meja. Lalu cewek itu mengajak temannya pergi. Saat peminum obat malamnya, Yihang mendapat pesan dari Xiao Yuan yang menyuruhnya menonton live streamnya. Yihang lalu menyalakan laptopnya dan melihat live stream cewek itu. Di layar terlihat cewek itu sedang berkutat dengan ponselnya.
Lalu sebuah pesan masuk ke ponsel Yihang. Yihang membalas pesan itu mengisyaratkan ia sudah bergabung. Cewek itu lalu menatap ke kamera dengan gugup lalu mulai mencampur semua bahan dapur di depannya. Lalu meminum cairan berwarna hijau gelap itu hingga habis. Yihang yang menonton merasa ngeri saat cewek itu menelan semuanya. Usai menelan habis minuman itu, Xiaoyuan lalu pergi dari sana. Yihang mengirim pesan pada cewek itu apakah ia baik-baik saja, namun ia malah mendapat pertanyaan, apakah masih marah? Lalu cewek itu mengajak Yihang untuk makan malam bersama besok. Besok paginya, Yihang mendatangi sebuah bengkel dan menanyai orang di sana untuk mencari Ma Xiaoyuan. Namun orang di sana tak bergerak sama sekali seperti patung. Tak lama mereka bergerak, rupanya mereka sedang melakukan mannequin challenge. Lalu seorang gadis yang mengenakan kaos menuruni tangga dengan handuk yang diselempangkan ke bahunya. Xiaoyuan lalu ngomelin orang-orang di sana dan memarahi ayahnya yang masih merokok. Ia lalu menghilangkan rokoknya dengan teknik sulap. Cewek itu meminta Yihang menunggunya untuk mandi sebentar. Yihang duduk di kantor ayah Xiaoyuan dan diinterogasi di sana. Yihang diminta menempelkan sebuah papan bertulisan, namun ia bingung bagaimana menempelkannya. Ayah Xiaoyuan meminta agar Yihang memeriksa sakunya dan terdapat selotip di sana. Si ayah itu lalu mengatakan magic, dilengkapi dengan gerakan tangannya. Kini Yihang berada di kamar Xiaoyuan. Cewek itu sedang mengeringkan rambutnya. Yihang lalu bertanya, apakah rambutnya tak rontok? Cewek itu lalu menjawab, jika dulu memang rontok, namun sekarang sudah tidak. Yihang menganggap jika cewek ini sedang dalam keadaan baik. Mereka masih membicarakan soal motivator yang menurut Yihang pembohong tentang kehidupan penderita kanker. Xiaowan membonceng Yihang dengan motornya. Mereka memakan sate untuk makan malam dan meminum soda. Mereka bersulang untuk melawan kanker bersama. Setelah makan, Xiaowan mengajak Yihang pergi ke suatu tempat dan duduk di sana menikmati suara hutan ketika malam. Yihang agak ngeri saat mendengar suara hewan buas. Cewek yang sedari tadi santai ini lalu menenangkan Yihang karena mereka semua ada di dalam. Mereka mendengar suara-suara hutan saat malam dan menebak-nebak suara hewan apa itu. Xiaoyuan lalu mengatakan pasca operasi, ia bisa bicara berbagai bahasa. Lalu cewek itu bertanya pada Yihang apa yang bisa ia lakukan. Yang ditanya menjawab jika ia bisa melihat masa depan. Xiaoyuan tertawa, mengira cowok yang di sebelahnya ini lagi bercanda. Lalu Yihang mulai menceritakan jika ia bermimpi di sebuah danau dan ada seorang gadis di sana. Ia ingin melihat wajahnya secara jelas. Xiaoyuan berpendapat jika itu mungkin bukan mimpi, namun dunia paralel. Mungkin saja Yihang hidup normal sekolah dan lulus lalu berpetualang. Yihang terkejut dari mana si cewek ini tahu ia suka berpetualang. Yang ditanya menjawab, ia tahu dengan melihat koleksi-koleksi barang di rumah Yihang. Si cowok itu lalu mengatakan jika ia tak bisa pergi berpetualang jika hanya membaca saja. Xiaoyuan mengantar Yihang ke rumahnya dan saat sampai di sana, ia bertanya arah pada cowok itu. Tanpa sadar orang tua Yihang sudah memantau dari jendela. Saat masuk rumah Yihang, disambut orang tuanya yang sudah duduk di meja makan dan menggodanya. Kedua orang itu lalu cekikikan saat putra mereka masuk ke kamar. Saat sedang makan, Xiaoyuan tiba-tiba mengajak pergi. Yihang yang sedang makan seketika pergi pamit keluar setelah membaca pesan itu. Kini Yihang sedang memperhatikan Xiaoyuan yang berbincang dengan seorang pria pendaki. Ia merekomendasikan Yihang untuk pergi bersama. Namun Yihang mulai tersinggung saat ditanya pria itu pernah kemana saja. Yihang tentu saja tak pernah kemana-mana karena ia sedang sakit. Walaupun begitu, pria itu menerima dan berbagi nomor dengan Xiaoyuan. Yihang keluar dari tempat itu dengan kesal dan ia mengatakan pada cewek yang mengajaknya agar tak membuat dirinya bertemu dengan orang dan berbagi nomor. Xiaoyuan agak tersinggung karena niatnya agar Yihang bahagia. Namun ia menyadari sesuatu. Cewek itu mengatakan jika Yihang sedang cemburu, lalu ia kabur begitu saja naik motornya. Usai kejadian itu, Yihang tidak keluar sama sekali hari ini.
Padahal orang tuanya sudah bertaruh apakah putranya pergi atau tidak. Saat akan memberikan uang taruhan, ternyata Yihang pamit keluar. Jadi si ayah tidak jadi menang taruhan. Kini Yihang berada di sebuah tempat seperti pasar yang sudah tutup. Ia hanya menuruti Xiaoyuan. Ia menunjukkan sebuah diary travel. 第一站，南非甘斯拜海滩。哥。 Lalu menutup mata Yihang dan menuntun cowok itu berjalan sambil membaca deskripsi sesuatu tempat ke dalam diary itu. Xiaoyuan membacakan deskripsi pantai, lalu Yihang merasa ada yang menyemprot dirinya saat berjalan. Memasuki ruangan penuh es blok dengan kostum pendaki gunung Everest. Pergi ke atap gedung dan melawan angin dari mesin dan berteriak melepas segalanya di sana. Terakhir mereka menari bersama di tengah-tengah para orang tua yang sedang menari, seolah mereka sudah menua. 像他们一样老去。 Mereka mengisi perut di sebuah kedai. Di sana Yihang tak sengaja melihat poster danau yang persis seperti di mimpinya. Ia lalu memberitahu Xiaoyuan. Saat Xiaoyuan memperhatikan gambar itu, tiba-tiba Yihang mengalami kejang. Yihang melakukan pemeriksaan di rumah sakit, dan saat di dalam mobil perjalanan ke rumah sakit, Yihang ingin meminta uang ke orang tuanya untuk pergi ke danau itu. Namun tak diizinkan karena kondisi kesehatannya. Yihang menempel poster danau itu di kamarnya lalu memandangnya. Dalam acara ulang tahun neneknya, Yihang diminta mengantar sepupunya ke toilet. Saat dirinya kembali, ia mendengar jika keluarganya membicarakannya. 小妹，你们家顶上。 咱们是一家人，就算是砸锅卖铁啊。 Ia mendengar ayahnya menangis karena sedang kesusahan sekarang. Yihang yang sejak tadi menguping, kini ia menunjukkan dirinya lalu membungkuk meminta maaf pada seluruh keluarganya. Saat Yihang akan masuk ke rumahnya, ia dipanggil oleh Xiaoyuan yang menunggu di motornya. Cewek itu mau mengajaknya bertemu seorang terapis. Tapi Yihang mengatakan jika Xiaoyuan terlalu mengambil kontrol atas hidupnya, padahal dirinya juga perlu diperhatikan. Mendengar perkataan Yihang tentang dirinya yang terlalu mengontrol membuat Xiaoyuan tersinggung. Ia langsung pergi dengan motornya. Beberapa hari kemudian Yihang tak dapat tidur saat malam. Ia berniat menghubungi Xiaoyuan, namun ternyata cewek itu memblokir nomornya. Dengan nekat Yihang keluar dari rumahnya malam-malam. Ia mampir sebentar ke sebuah kedai yang dilewatinya dan memesan alkohol. Ia meminumnya dengan sekali teguk. Akhirnya sampailah ia di rumah Xiaoyuan. Yihang turun dari taksinya. Walaupun malam ini hujan turun, ia tetap nekat mengetuk pagar rumah Xiaoyuan dan meneriakkan namanya berkali-kali. Yang dipanggil akhirnya membuka pintu dan memunculkan diri. Ia mengajak Yihang untuk berpayung bersama, namun cowok itu memberontak. Ia mengeluhkan segala pikiran yang mengganggunya akhir-akhir ini. Ia takut jika ia akan mati dan berpisah dengan orang-orang yang sudah ia sayangi. Yihang mengeluh jika Tuhan sudah berlaku jahat padanya. Xiaoyuan yang mendengar itu langsung menyeret Yihang dan menunjuk seorang wanita tua yang berdiri dengan jas hujannya. Xiaoyuan menceritakan pada Yihang jika ibu tua itu kehilangan cucunya dan selalu berdiri di sana untuk menunggu. Ia menjelaskan jika ada yang lebih menderita. Di tengah omelan Xiaoyuan, Yihang tiba-tiba menceletukkan kalimat yang mengejutkan. Ia mengatakan pada Xiaoyuan jika ia menyukainya. Yihang mengatakan jika ia mulai menyukai cewek di depannya ini saat mereka berbincang malam menikmati suasana hutan. Mereka lalu berpelukan di bawah guyuran air hujan, menyalurkan perasaan senang mereka sekarang. Orang tua Yihang datang untuk menjemput putra mereka. Ayah Xiaoyuan yang humoris itu menyambut mereka dan mencepui kelakuan anak-anak mereka yang berpelukan di bawah hujan. Yang diceramahi hanya tersenyum, lalu saling memandang saat orang tua mereka pergi. Yihang menggambar sebuah bunga dengan kelopak berwarna merah di tangan Xiaoyuan. Pagi-paginya Yihang dibangunkan dengan panggilan telepon Xiaoyuan. Cewek itu mengabarkan tentang danau dalam mimpi Yihang. Namun Yihang sudah mengetahui itu terlebih dahulu. Mereka bertemu di sebuah kafe dan berencana akan pergi ke sana bersama dengan uang yang dihasilkan dari menjual barang-barang.
Namun Yihang tak sengaja melihat ayahnya yang berlagak seperti supir taksi. Saat ayahnya pulang, Yihang langsung bangkit dari duduknya dan menyiapkan makan malam untuk ayahnya. Ia mengambil waktu untuk melihat isi tas kerja ayahnya yang kosong tak berisi dokumen apapun. Yihang datang ke toko wig temannya dan bertanya tentang relawan percobaan obat yang diposting. Yihang mengaku jika itu untuk temannya. Xiao Wu pun percaya saja dan memberikan kartu nama. Tak berselang lama, Yihang ketahuan jika menjadi relawan percobaan obat. Ayahnya menemukan obat-obat itu di kamarnya. Ibu dan ayahnya sangat marah besar karena Yihang tak peduli kesehatannya karena uang. Yihang tak pulang ke rumah dan tidur di balkon toko wig temannya. Ayahnya datang mengantarkan obat Yihang. Ayahnya itu juga menunjukkan jika ia punya uang yang banyak untuk perjalanan Yihang, asalkan ia mau menuruti dokternya. Yihang dan ayahnya sepakat. Kini keluarga Yihang termasuk Xiao Yuan sedang mendengarkan penjelasan dokter yang memperbolehkan, asal dapat menjaga kesehatan dan meminum obat. Di dalam kereta, mereka banyak berinteraksi dengan penumpang lainnya agar tak jenuh. Bahkan Xiao Yuan menunjukkan aksi sulapnya yang menghibur penumpang lain. Saat beristirahat malam di gerbong dengan kasur, Xiao Yuan penasaran dan bertanya pada Yihang apakah perempuan dalam mimpi itu adalah dirinya. Yihang dengan yakin menjawab jika itu benar, karena situasi saat ini membuktikan bahwa mereka berdua akan pergi ke sana bersama. Yihang terbangun dari tidurnya. Ia dapat melihat Xiao Yuan yang berjalan ke arahnya dengan senyumannya. Namun tak lama gadis itu menahan tubuhnya yang akhirnya ambruk ke lantai. Xiao Yuan dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans dan mereka membatalkan perjalanan mereka kali ini. Di saat masa kritisnya, ayah Xiao Yuan yang biasanya humoris kini benar-benar menunjukkan sisi lainnya. Yihang berkonsultasi pada dokter tentang kanker Xiao Yuan. Ia menjadi sangat emosi saat orang lain menerobos masuk ruangannya yang berakhir akhirnya si Yihang ini dihantam. Yihang mencetak foto-foto Xiao Yuan dari masa kecil hingga sekarang, lalu ia menjadikan sebuah album kenangan. Yihang dibantu dengan ibunya yang sambil menceritakan masa kecil Yihang dulu. Yihang menghadiri makan malam bersama perpisahan dengan Xiao Wu temannya. Pria yang akan pindah itu menyemangati dan membakar semangat para pejuang kanker termasuk Yihang, yang kali ini turut melawan dan saling mendukung. Yihang menonton video vlog orang tuanya, apa yang mereka lakukan saat dirinya tiada nanti. Orang tuanya membuat vlog mulai dari menonton film bersama hingga membantu komunitas melawan kanker. Yihang meneteskan air matanya karena perasaan haru dan sedih bercampur dalam emosinya. Yihang menyukur habis rambutnya, lalu melakukan video call dengan Xiao Yuan yang sudah tercukur habis rambutnya. Yihang melakukan challenge yang biasa dilakukan Xiao Yuan dengan membuat minuman aneh lalu meminumnya. Malamnya Yihang datang dan mengatakan akan selalu tidur di samping Xiao Yuan mulai malam ini. Xiao Yuan sendiri masih ragu dan dengan terang-terangan jika ia ingin bahwa dirinya lah yang ada dalam mimpi Yihang. Yihang meyakinkan Xiao Yuan bahwa itu adalah dirinya. Bahkan mereka melalui usia tua saat mereka berdansa. Yihang mengajak Xiao Yuan keluar dan mengajaknya tiduran di rel kereta. Sangat berbahaya. Maka Yihang kembali berdiri dan mengajak Xiao Yuan berkeliling kota diboncengi dengan motor si cewek. Yihang selalu berada di samping Xiao Yuan hingga saat gadis itu mengalami kritis. Dan gadis itu tetap tersenyum walaupun matanya menangisi perpisahan ini. Dan semenjak itu pula, danau dalam mimpi Yihang menjadi kering. 1 tahun waktu telah berlalu. Yihang duduk di kursi kelas perkuliahannya. Ia diajak liburan oleh temannya, namun ia menolak karena sudah memiliki tripnya sendiri. Yihang melanjutkan perjalanannya bersama Xiao Yuan yang kini ia tempuh sendirian. Ia dapat melihat danau itu secara langsung di depan matanya sekarang. Lalu ia mendengar suara wanita memanggilnya. Wanita itu lalu berjalan menembus dirinya menghampiri seorang pria berbaju serba putih di sana. Pria itu adalah dirinya, dan gadis itu adalah Ma Xiao Yuan.
Kini Yihang mempercayai ucapan gadisnya jika itu mungkin bukan mimpi, namun dunia paralel. Kini ia meyakinkan pada dirinya jika di dunia paralel sana dirinya dan Xiao Yuan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Ia mempercayai bahwa semua baik-baik saja, dan ini adalah cara Yihang untuk mengikhlaskan segalanya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.